AI. Apa sih sebenarnya singkatan dari AI? Artificial Intelligence? Salah. Yang benar adalah asli India. Yes, lagi-lagi sebuah perusahaan yang katanya pakai AI ternyata dikerjakan sama asli India. Maksudnya gimana, No? Iya, jadi sebuah pekerjaan yang katanya bisa lebih cepat, bisa lebih efisien, dan bisa lebih murah karena pakai AI, ternyata di balik itu semua, mereka ternyata menggunakan asli India, bukan artificial intelligence. Dan ini baru aja terjadi di Builder.ai. Builder.ai collapse 1.5 billion AI startup exposed as actually Indians pretending to be bots. Seriusan, itu beritanya. Itu beritanya. Jadi gue gak buat ini, gak bikin lucu-lucuan. Itu beritanya. Beritanya sendiri yang bilang actually Indians. Lagi-lagi dunia startup dan dunia AI masuk ke catatan hitamnya, catatan kelamnya. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa gitu perusahaan dengan budget sebesar itu ternyata nggak berhasil bikin AI? Ternyata selama ini dikerjain sama yang actual Indians. Kenapa bisa begitu? The tech world is reeling for revelation that Builder.ai once hailed as a 1.5 billion AI powerhouse now face scrutiny at its promoted artificial intelligence facade crumbles, revealing a human power operation behind the cutting-edge AI automation. Jadi ini adalah sebuah kisah kelam dari sebuah perusahaan startup bernama Builder.ai yang terakhir digandang-gandangkan bervaluasi sebesar 1,5 billion US dollar. Billion yang kalau dirupiahkan segini. Nah, lu hitung itu bisa bangun berapa sekolahan dan buka lapangan pekerjaan sebanyak apa. Jadi apa itu Builder.ai? Kok rame? Kok tiba-tiba bangkrut? Jadi ada apa? Builder.ai ini adalah perusahaan yang dari UK yang dia itu kayak semacam memberikan sebuah solusi, yaitu bikin aplikasi. Ini correct me if I'm wrong ya, buat tech bro yang mengikutin banget nih. Tapi setelah gue baca-baca berita, dia tuh intinya kayak ya bikin aplikasi, nge-build aplikasi, tapi pakai prompt doang. Jadi kayak lu nge-prompt gitu, bikin aplikasi dan lain-lain seperti yang lu mau, terus tau-tau AI yang ngerjain. Kasarnya gini, gampangnya adalah lu kayak bikin ChatGPT, tapi ChatGPT itu berfokus untuk merintahin mesin AI di prompt-promptnya itu, melalui prompt-promptnya itu tuh lu bikinin aplikasinya gitu. Sebenarnya kan kayak masuk akal dan bisa banget gitu kan, apalagi ChatGPT juga udah banyak yang ngelakuin buat fungsi-fungsi yang seperti itu kan. Nah, di sini dijanjikannya ya benar-benar sampai kayak jadi AI. Maksudnya AI akan menjadikan aplikasinya gitu loh. Nah, jadi buat lo yang zero knowledge sama programming, aplikasi, back end, front, full stack, Java, Python, HTML, ya gue nggak tahu apalagi bahasa-bahasa programming sekarang. Terus tahu-tahu gitu loh, jadi dengan cara ngobrol aja gitu sama promnya. Tapi ternyata selama ini yang dilakuin adalah ya lu ngobrolnya sama orang di India sana gitu. Somewhere in India ternyata ada orang yang ngejawab-jawabin lu, bukan AI tapi actually Indians yang ngejawabin lu dan berusaha untuk mengerjakan tugas dari lu. Launched in 2016, Builder.ai presented itself as groundbreaking platform allowing business to create customized application with minimal coding, leveraging artificial intelligence. As reported by Bloomberg, the company accumulated over 450 million in total funding. Jadi itu dia bener-bener nawarin orang-orang yang nggak ngerti coding, ya mungkin ngerti minimal dikit gitu loh, lu bakal bisa nge-create aplikasi yang bener-bener ke-customize buat lu gitu. Nih buat yang belum tahu, gue sedikit spill, tapi correct me if I'm wrong ya, karena ini gue cuma ngobrol-ngobrol sama tim AI di kantor-kantor gue yang sebelumnya, bahwa tuh ya sebenarnya tuh lu kalau mesen aplikasi tuh nggak yang dari nol gitu, bisa, cuman lama banget. Tapi kadang-kadang tuh mereka udah kayak punya mesin-mesin cetak aplikasinya, tinggal disesuaikan dikit-dikit. Nah gitu loh biasanya kalau mesen-mesen aplikasi, software, website dan lain-lain. Nah Builder.ai ini seperti yang kalian baca tadi kayaknya menjanjikan bener-bener nge-create customized application tadi loh, with minimal coding. Berarti bener-bener bisa se-customize itu dari nol, bikin aplikasi hanya dengan modal prompting. The Natasha Neural Network turned out to be 700 Indian programmers. The startup Builder.ai offered to write any application like in a constructor by selecting the necessary function. In reality, customer requests were sent to the Indian office where 700 Indians work code instead of AI. Jadi menurut tweet ini ya itu, bahwa ternyata selama ini yang ngerjain ya actual Indians, bukan AI yang dijanjikan. Jadi ternyata perusahaan ini
jatuhnya bukan nge-groundbreaking. Maksudnya gini, ini adalah hal yang wajar di dunia pekerjaan dan banyak yang udah ngelakuin. Namanya agency gitu. Ya dia yang nyari-nyari klien, terus dia yang nyariin solusinya gitu loh. Ya dihubungin programmernya, orang yang jago bikin coding dan lain-lain. Nah ini perusahaan bergerak kalau di situ ya menurutku normal-normal aja gitu ya. Tapi dia ngakunya itu semua dikerjain sama AI, bukan dikerjain sama customer service di India yang dihubungkan ke 700 programmer yang lagi kerja untuk bikin programnya, bukan AI. Sedangkan ya itu orang-orang percayanya itu AI, yang dia bilang-bilang juga AI. Dan akhirnya perusahaan tersebut ya dalam masalah besar. Selain bangkrut ya mungkin ini bakal ngasus nih, bakal rame lagi nih kasus-kasus startup yang bikin garuk kepala nih. The scandal serve as a stark reminder that while artificial intelligence continues advance rapidly, human expertise remain irreplaceable in many complex technician domain. A lesson that builder AI learn through public humiliation rather than being honest business practice. Yes, pertama yang rugi ya itu si investor-investornya ya. Wah, kemana tuh duitnya tuh? Dan ini gimana nih kelanjutannya nih? Ini bangkrut terus gimana nih? Ternyata teknologi yang diimpi-impikan gitu ya, yang bakal menggantikan manusia, menggantikan programmer, ternyata di balik itu adalah programmer itu sendiri, ngerti gak sih? Sebuah hype, overhype bahkan tentang apa-apa .ai yang ternyata nggak kesampaian. Dan ini semua kayaknya masih diinvestigasi ya, masih belum masuk ke ranah hukum juga, tapi udah file of bankruptcy kalau tadi yang gue baca, jadi ini masih allegedly. Tapi ya kira-kira begitulah banyak orang mengomentari di internet, para tech bros dan berita yang gue baca mengenai Builder.actual-Indians. Opini gue ya tadi, ironi gak sih? Lu pengen buat sebuah produk yang katanya akan menggantikan manusia, tapi nyata ya produk itu dibalik itu adalah 700 manusia yang bekerja keras untuk dengan cepat mengiyakan kemauan klien-klienmu. AI yang ternyata katanya akan menggantikan pekerjaan manusia ternyata masih kalah sama orang-orang India. Ya walaupun nyatanya ya kalau lu bilang beneran ada kono yang bisa, iya gue yakin, gue ngerti gitu loh. Tapi ya masih belum wadaw itu, masih belum sewadidaw itu. Ini gue ada denger-denger doang ya. Gue cuman mau spill aja, ada orang gitulah nekat beneran pakai AI semuanya. Dan ternyata modalnya lebih boncos daripada pakai orang, ngerti nggak lo? Editornya AI, yang ngurus fotonya AI, yang ngurus kopinya AI, yang ngurus ininya AI, generate AI semua. Terus ujung-ujungnya dia kewalahan sendiri dan lain-lain. Ujung-ujungnya tetap sewa editor, ujung-ujungnya tetap sewa scriptwriter, anak copy, anak desain dan lain-lain. Maksudnya ya kayak dia terlalu menelan mentah-mentah AI akan menggantikan manusia dan jadi lebih hemat perusahaannya. Nyatanya malah boncos. Ya pengingat aja, menurut gue jangan terlalu kemakan hype AI. Gue nggak anti AI, gue pakai AI, tapi ya jangan sampai segitunya lah. Mau dari contoh yang depan mata gue, yaitu yang tiba-tiba semuanya ganti AI, atau AI yang overclaim, overpromise kayak gini yang nyatanya masih belum cukup untuk menggantikan sosok para programmer-programmer handal dari India. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Terutama buat para programmer yang suka nontonin gue atau yang kerja di dunia coding-codingan, silakan koreksi gue kalau salah dan tambahin info juga boleh loh kalau ada update. Dan mungkin kalian mau cerita dari perspektif kalian yang udah bersinggungan dengan AI atau bahkan jadi yang ngerjain AI. Silakan kritisi gue, komentar, dan pendapat kalian ditunggu di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang lagi rame di internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu. Jadi kalau kalian masih mau nontonin video gue, cek channel gue dan klik thumbnail yang menurut kalian belum kalian tonton. Kok tonton? Nah itu bukti kalau gue bukan AI. Gue bisa keselibet gitu. Apakah ke depannya lu akan digantikan sama AI, no? Kayak terlalu mahal ya. Kayak cuman jadi gua di video gitu, kayak terlalu mahal deh buat bayar koin-koinnya. Nggak tahu, tunggu murah kali ya. Tapi so far lebih gampang gue yang syuting cepet gitu. Iya, yeah. Dan nyoba editor AI, udah mendingan pakai editor gua. Dan ya, untuk mengakhiri video dan membuktikan kalau video ini tidak AI, gua akan melakukan gerakan ini. Oke, AI tidak bisa melakukan gerakan ini. Coba lu prom, ini gerakan apa? Mampus lu. Lu cari sono di prom, buat tantangin nih buat para AI bros. Prom gerakan ini, apa promnya? Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.